Halo semuanya, selamat datang di Abu-Abu Berkata, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat abu-abu semua, kembali lagi bersama kami di podcast Abu-Abu Berkata. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih dari abang-abang kita juga, Bang Akbar. Bang Akbar, say hello dulu. Bang. Halo sobat abu-abu berkata. Oke. Nah, ini Bang Akbar nih dari Tambang 20. Dan juga dulu nih sepuh aku nih di bidang Medcominfo. Nah, boleh lah Bang, nanti kan sesuai tema kita nih. Kita bahas-bahas tentang fotografi, videografi, dan mungkin bisa bahas ke freelance. Oh, menarik. Menarik, Bisa. kan? Nah, kan lebih tertuju ke Abang kan, soalnya udah pengalaman, udah banyak nih Iya, track betul. record ya kan. Nah, kan lah. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan bahas bersama Bang Akbar tentang fotografi, videografi, visualisasi, dan seputar freelance. Oke. Yang tentunya kita nggak mentok-mentok kuliah. Kalau bisa ngasilin uang, kenapa enggak? Ya kan Bang? Betul sekali. Nih, simak sampai akhir ya. Oke. Nih Bang, ini kan perdana juga nih kita Iya. tampil nih kan. Iya. Di balik di depan layar kita kan. Iya, betul sekali. Dejavu gak Bang? Dejavu kali, biasa saya yang di belakang kameranya sih. Iya. Saya yang record orang, yang fotoin, videoin orang. Nah, sebatas informasi juga nih teman-teman. Pak Barni juga pernah sebagai Wakadif Medcominfo di tahun 2022-2023 dan saya sebagai anggotanya. Nah, sekarang kami menghadirkan beliau dengan pengalaman yang udah banyak nih, boleh kita bilang. Masih banyak belajar lah. Iya. Sama-sama belajar, ya Iya, kan? sama-sama belajar. Tapi pengalaman kan lebih banyak abang nih. Iya, nggak salah juga. Iya nggak salah juga kan. Nah bang, sebelum jauh, kami boleh tahu lah kenapa nih kok bisa terjun, kok bisa tahu dunia tentang fotografi, videografi. Apa tuh dulunya Bang? Mungkin abang boleh kasih tahu lah sama-sama sobat abu-abu kita semua. Oke, jadi langsung aja nih sobat abu-abu berkata, kita balik dulu nih sekilas zaman-zaman aku SMP dulu lah. Jadi awal-awalnya itu suka videografer sama fotografer tuh karena juga lihat di sosmed nih. Yang pertama kali kita gunain zaman-zaman dulu tuh Instagram. Nah, jadi para konten-konten kreator di Instagram itu masih sangat sedikit nih, minim untuk yang terjun freelance sebagai fotografer ataupun videografer. Nah, setelah aku sering lihat nih video-video ataupun foto-foto yang ada di sosial media di Instagram, aku udah mulai tertarik nih. Tapi ada satu hal yang membuat aku itu minder ataupun gagal untuk eksekusi di bagian tersebut. Karena salah satunya aku nggak punya namanya kamera. Oke. Nah, Iya. kenapa aku bilang itu salah satu bentuk yang kurangnya? Karena kamera ini salah satu alat yang sangat vital nih kalau di bagian konten kreator. Tapi lama kelamaan aku juga lihatlah backstory dari para konten kreator tersebut. Mereka juga awal ngebangun karir mereka itu nggak dengan langsung kamera juga. Jadi mereka itu gunain juga pakai HP. Apa yang dia punya? Iya, apa yang dia punya dulu. Nggak masalah nih, HP-nya itu mau itu Android, mau itu Apple, iPhone atau segala macam lah, HP-nya Pixel, nggak masalah. Karena itu sesuai kreativitas kita, cara ngembangin konten kreator kita sebagai konten kreator, ngembangin konten kita tuh mau arahnya kemana, apakah mau ke komedi kah, apa mau ke sinematik, Ya, apakah itu vlogger, banyak macamnya kan. banyak arahnya. Nah, dari situ aku udah mulai berani nih untuk ngambil foto ataupun video, tapi itu untuk masih konsumsi aku sendiri, konsumsi pribadi. Karena pada dasarnya aku juga masih minder nih untuk ngupload foto itu ataupun video di sosial media.
Tapi setelah aku pikir-pikir pun di sosial media itu ya sebenarnya nggak ada yang open. Mau mau kamu itu ngupload apa kegiatan kamu atau hal-hal yang lain yang kita lakukan sekitaran kita, orang nggak ada yang open. Orang cuman ngeliat, oh Skip. ini video keren, oh biasa aja, udah Skip. skip paling. Ya, Jadi nggak ada patokan kita untuk buat sampai mikir, gimana nih kalau aku ngepost apa jelek kah atau apa burik, orang nggak ada yang peduli. Nah, Teman-teman, buat abu-abu nih. jadi aku mulai berani untuk nge-up-nya itu zaman-zaman waktu SMA. Oke. Nah, dari situ mulai berani cara untuk belajar pakai Premiere Pro itu gimana. Nah, itu juga ilmu baru sih, Premiere Pro, Lightroom. Lightroom ini untuk ngedit foto kita. Itulah Itu software-software. tapi lebih ke street ataupun untuk job lah lebih cocoknya Ya. kalau Lightroom. Tapi kalau untuk Photoshop nih sebenarnya sesuai selera kita mengeditnya gimana. Karena Lightroom ini lebih kayak aku bilang lebih ke job deh cocoknya. Kalau Photoshop itu ya terserah kita mau gunain untuk apa. Nah, dari situ mulailah belajar pelan-pelan. Awal-awal masuk kuliah nih, jadi baru mulai memberanikan diri untuk berani upload. Dan awal-awalnya sih ya biasa aja sih, karena kita karena saking excitednya untuk memperlihatkan karya-karya kita nih kepada orang. Jadi ketika udah ngupload nih beberapa konten-konten yang udah pernah aku upload, kayak pembawaan orang tuh belum ada respon, jadi aku sempat kayak berkecil hati nih, Nggak ada yang masa capek-capek aku ngedit, aku luangin waktu untuk hal ini kok nggak ada baliknya ke aku, feedbacknya kan. Oke, jadi selama ini sia-sia. Ya mungkin sobat-sobat abu-abu berkata mungkin pernah merasakan hal-hal kayak gitu ya, kayak berkecil hati karena kita udah ngelakuin nih semua waktu kita habisin untuk ngedit atau segala macam, tapi orang kayak lihatnya biasa aja. Aku hampir sempat redup juga di waktu itu, tapi aku lihat lagi itu sebenarnya menjadi peluang kita lagi. Kita coba pikirkan apa yang kurang di konten kita, Ya. apa yang kurang dari cara kita foto, apa yang kurang kita dari color grading untuk ngedit fotonya ataupun video. Banyak sebenarnya problem-problem yang bisa kita pelajari dari kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Jadi setelah itu aku perbanyak portofolio untuk ya ngambilnya terserah dari kita ya. Apakah itu kita join job kah atau kita ikut ngambil foto random, terserah, bebas. Nah, tapi entah kenapa peluang aku itu mulai kebuka waktu masuk kuliah. Nah, apalagi masuk di himpunan HMTP USK. Itu dia. Ranah pertama. Ya, ranah pertama aku bisa membuat kanvas aku sendiri untuk bisa lebih berkembang. Nah, kenapa kalau kalian sering dengar tuh janganlah kita kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi sebenarnya tuh nggak masalah sih, balik lagi ke kalian. Cuman kalian ini udah kuliah 4 tahun, tapi masa nggak ada buat apa-apa Soft nih. skillnya gitu kan. Soft skillnya itu nggak ada dikembangin. Terserah kalian mau kembangin soft skillnya, apakah di bagian akademis kah, apakah di bagian organisasi, UKM, atau hobi-hobi kalian itu kan bisa kalian salurkan di himpunan tersebut. Karena itu bisa jadi kanvas kalian pertama untuk menggambar lah, atau membuat diri kalian tuh lebih bervalue lagi. Nah dari situ aku mulai, wah ini kayaknya cocok nih untuk aku kembangin lagi hobi aku ini. Gimana kalau aku join divisi Medcominfo. Nah Ya, ini dia. itu dia. Ini awal bentuk lingkaran setan. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Ini berbahaya sekali. Banyak manusia-manusia yang sanggup menahan serangan kapanpun. Nah, jadi awal aku masuk Medcominfo tuh aku mulai belajar gimana cara memanajemen posting Instagram,
bagaimana cara membuat video yang menarik untuk ditonton orang, bagaimana cara mengambil foto untuk orang-orang sekitar yang bagus tuh gimana. Mungkin kalian bisa lihat sendirilah di Instagram HMTP USK. Untuk beberapa video ataupun pengambilan foto-foto itu ada aku masukkan di dalam situ. Itu bisa jadi referensi kalian juga untuk belajar editing untuk fotonya ataupun videonya. Tapi balik lagi, dunia udah canggih ya kan. Kalian bisa lihat di Instagram, di TikTok, di YouTube, atau di platform sosial media manapun yang bisa kalian lihat tentang cara ngedit foto. Gitu. Jadi untuk sekilas ceritanya aku di situ. Berarti dia udah cukup panjang juga nih, dari SMP, SMA, dan berkembangnya di kuliah Bang kan? Iya. Berarti dari kita yang belum punya gear lah kita bilang, dan akhirnya alhamdulillah sekarang sekarang udah punya, tapi ya masih harus ada yang perlu dibelajar lagi, dan mungkin kalau ada uang lebih yang bisa disisihkan mungkin kita bisa upgrade lagi gearnya. Ya, sebenarnya bukan masalah tentang gearnya, tapi siapa orangnya. Ya, siapa itu yang lebih penting. Nah, kalau kita bicara freelance nih Bang, ini kan kita ada lagi kuliah dengan freelance. Freelance nih bisa kita bilang apa aja bisa nih, kayak itu. Nah, tapi kan kita bahas sekarang tentang foto, tentang video. Nah, biasa kan cara Abang imbanginnya kayak mana? Mungkin dalam kuliah nih, oh yuk besok job, ada job nih bisa tawaran. Nah, cara ngejarnya, manage-nya kayak mana? Mungkin kayak mana dulu ya Bang? Awalnya berat sih, karena kan freelance itu ibaratnya kalau kita bilang kayak kontraktor juga. Ya. Kadang tiba-tiba adanya tuh jobnya tuh besar nih. Kadang-kadang juga ya udah emang nggak ada job kosong. Ya. Tapi pada akhirnya tuh aku awalnya kewalahan juga, karena kayak misalnya besok kan wisuda lokal dari unitnya. Nah, sedangkan di besoknya itu aku juga ada mata kuliah. Awalnya itu aku bimbang karena kayak kita ini sebenarnya butuh uang juga, cuman pendidikan juga utama sih sebenarnya. Tapi pada akhirnya tuh kayak sebenarnya tuh balik lagi kita sebagai mahasiswa, tujuan kita kuliah tuh apa? Tujuan kita kuliah tuh kan diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kalau menurut aku lebih bagus prioritaskan untuk kuliah kita dulu, jangan pernah ganggu waktu kuliah kita dengan pekerjaan lain. Itu sih menurut aku, karena lebih bagusnya gitu, kecuali nih memang nggak ada jadwal kuliah dan di situ ada waktu job yang bisa kita ambil, ya silahkan monggo. Tapi kalau misalnya beradu dengan kegiatan perkuliahan kalian, itu kalau bisa jangan. Lebih baik nolak secara perlahan. Ya, tanggung jawab dulu diselesaikan. Tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu selesaikan dulu. Jangan merasa berkecil hati karena kita udah nolak job dari orang, kita ini nggak bakal dapat job. Nggak gitu konsepnya. Semua itu udah diatur sama yang di atas. Jadi kita yakinkan lagi ke diri kita bahwasanya kita tuh bisa cari duit itu dengan berbagai hal, dengan cara yang halal. Itu. Oke. Itu cukup panjang tuh ilmunya. Artinya apa? Manajemen waktu juga penting di sana. Iya, manajemen waktu itu penting. Dari progres kita ngedit, progres kita memindahkan fotonya, progres kita cari kalau misalnya kita editin video tuh timing untuk edit videonya di bagian lagunya itu kita harus cocokin juga. Karena bingung juga kita kadang-kadang ketika ini video ini udah keren nih, footage atau beberapa contoh video yang menurut udah bagus, tapi waktu kita nyambungin ke lagunya ini kayak nggak cocok atau kurang gitu. Itu juga salah satu tantangan kalian. Habis itu ya ada beberapa lagi lah hal-hal yang perlu kalian pelajari lagi. Balik lagi ke kitanya nggak sih Bang? Karena dari kita tuh beda lah kreatifannya kayak mana, cara mengasah kemampuannya kayak mana. Ya itu balik lagi ke kita. Kalau kita nggak mau mengasah diri kita, ya kita bakal mentok kayak gitu aja. Betul. Nah Bang, tadi kan Abang ada bilang nih,
kadang udah capek-capek ngedit, udah capek-capek footage sampai mentahan nih segala macam video. Iya. Nah kan semua job pasti ada nih. Ya, fulus ya. Ya, fulus ya. Paham, paham, paham. Ada pernah nggak maksudnya oh ini sepadan lah sama hasil sama kerja. Oh kadang nih capek-capek kerja cuma dapat makasih. Aduh. Paham, paham. Paham, paham, paham. Jadi sering sih aku nemuin hal-hal yang kayak gitu. Ada yang job itu sepadan, ada yang kadang-kadang sebenarnya agak kurang, cuman ya kita juga awal-awal merintis kan, ya udah terima aja. Ada yang awalnya katanya ya nanti aku bayar tuh segini, tapi tiba-tiba orangnya ngilang. Itu juga ada, pernah kejadian. Dan bahkan itu bayarannya tuh sebenarnya nggak main-main juga tuh, lumayan besar. Di nominal jutaan juga ada. Lumayan ya. Lumayan untuk bisa bayar SPP aku sendiri, kayaknya udah cukup. Jajan sebulan udah cukup kayaknya. Cuman ya kita nggak tahu juga kan, orang-orang dengan latar belakang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda, cara untuk menyelesaikan tanggung jawabnya itu bingung dia. Jadi ada yang betul-betul bayar, ada yang bayar kesendat setengah-setengah, kayak ya besok aku bayar, nanti minggu depan kita cek lagi kapan bayar, minggu depan lagi. Jadi ada fase-fase kesendat dan ada fase memang nggak dibayar sama sekali. Di fase sama sekali nggak dibayar nih, sampai kita udah kerja nih 3 bulan di event itu, tapi nggak dibayar sampai sekarang. 3 bulan waktu yang panjang tuh Bang. Waktu yang panjang itu struggle kali emang. Itu 3 bulan tuh kita kerja semua deadline, baik itu video, foto, bahkan desain feednya itu pun bikin kita pecah kepala rasanya. Tapi ya namanya juga freelance photographer kan, kadang di atas, kadang nggak enak, kadang putus rantai. Iya. Bang, kalau bicara kayak itu, dari aku juga pernah. Karena kan pernah juga dapat job, foto lah, bantu, video lah, bantu ya. Cuman dari aku ya udahlah, sebagai awal mungkin ini bentuk perkembangan diri, branding, untuk asah dulu lah kemampuan. Iya, betul. Jangan cari dulu jangan kejar dulu finansialnya, jangan kejar dulu uangnya, kejar dulu ilmunya. Dari aku kayak gitu aja mungkin, kayak cara mendamaikan diri lah kayak gitu. Dan ada salah satu caranya ini sebenarnya keren sih menurut aku pun juga nggak nyangka. Jadi aku sempat terapin lah, kayak misal contoh, aku juga ada lihat kalau di TikTok ada orang konten kreator ini, dia buat iklan untuk KAI, kereta api Indonesia. Kereta api Indonesia itu. Dia cuman buat kontennya itu berapa detik sinematiknya. Barang-barang 35 detik. Dia ngejelasin nih kayak KAI ini gimana sih awal terbentuknya sampai bisa sampai sekarang, semaju sekarang, back historinya. Dan enggak beberapa bulan kita tunggu, kayak sebulan itu FYP-nya itu mencapai 800.000 orang yang nonton. Dan yang paling mengejutkannya, konten kreator ini diterima sebagai konten kreator KAI Indonesia. Waduh, rezeki ya. Itu sebenarnya salah satu contoh yang keren juga untuk mengkaitkan kerja kita sebagai konten kreator ke perusahaan manapun. Itu sebenarnya contoh kayak iklan gratis. Iklan gratis tuh boleh, tapi jangan keseringan. Ngiklan sekali 2 kali nggak masalah. Nah, bahkan aku juga pernah menerapkan di diri aku sendiri nih. Jadi kemarin tuh aku sempat sering lah beli kayak baju, kalau Abu-Abu Berkata pernah dengar, namanya itu engineer workwear. Nah, aku juga pernah ngiklanin, kayak sebenarnya aku nggak ada niat juga feedbacknya, cuman aku karena suka aja sama bajunya tuh, emang keren, jadi aku post. Tiba-tiba kemudian mereka ini nge-DM aku secara tiba-tiba, Mas, gimana kalau kita support nih
dari kita untuk Mas bisa gunain pakaiannya. Kan padahal nggak expect kan, tiba-tiba di DMG itu yang pada dasarnya kita emang suka nih sama produknya keren, Iya. dan tiba-tiba diajak kerjasama. Wah, ya saya kayak apa nih? Kaget kayak gitu kan. Speechless, nggak bisa berkata-kata karena kayak nggak biasa-biasanya nih. Wah, rupanya tapi berguna juga rupanya cara untuk ngiklanin produk yang secara gratis untuk brand-brand baju atau brand apapun itu kan. Salah satu hal yang keren sih menurut aku. Misalnya kita dari hal kecil kan belum tahu kita tujuannya, bukan maksud kita mengejar itunya, Ya, tapi betul. yang kita dapatkan malah yang lain yang mungkin lebih menguntungkan dari kita. Itulah sebenarnya dunia maya ini luas, ya. Banyak yang perlu kita pelajari. Contoh kayak kita ngambil video kayak mana, bagusnya pakai apa. Kayak kalau kita punya Android, kita punya HP atau kayak kamera pakainya harusnya pakai mana, lensanya. Mungkin kalau kita pelajari cerita-cerita lagi panjang nih Bang kira-kira Iya, kan. panjang. Belum lagi softwarenya untuk ngeditnya. Nah, ini kan udah lumayan jauh nih Bang kita berbicara kan. Ya. Dah kali. Nah, ini kan udah jauh nih kami cerita-cerita. Pokoknya Betul, panjang juga nih cerita ini. cara kita pun ngomong kayak masih terkaku ya Bang, karena kita udah biasa di belakang layar gitu. Iya. Jadi kayak ini nih perdana nih kita tayang maksudnya kan. First time kita di sini langsung ngomong. Ya. Kalau teman-teman sobat abu-abu udah turun, maksudnya kalau bisa lebih totalitas. Iya, betul. Jangan nanggung-nanggung. Karena kalau nanggung-nanggung ya capeknya aja yang dapat. Iya. Gitu. Vibe senangnya itu juga nggak dapat kalau nanggung-nanggung. Kita tuh kerja sesuai passion. Nah, Tuh dia. harus menikmati, karena kalau nggak menikmati ya setiap hari pun sengsara, kita stres gitu. Oke lah Bang, ini udah cukup jauh dari kita ngomong kan. Jadi kami kan kemarin ada buat question juga nih. Ya. Ada dari para miners kita ini bertanya nih kepada narasumber kita pada malam ini. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab lah dari Abang. Ya. Ini Bang, dari yang pertama ada Hani Rizky. Ya. Bang, gimana sih tips jadi fotografer yang baik dan kemudian belajarnya dari mana? Cara Jadi belajarnya mungkin kayaknya. fotografer yang baik. Jadi fotografer yang baik dan cara belajarnya di mana? Sebenarnya ya fotografer yang baik itu kita memberikan attitude ataupun pelayanan yang terbaik untuk customer kita. Maksudnya dari contoh kita cepat merespon kalau misalnya ada diberikan job. Kayak misalnya contoh nih, ada orang mau foto produk, kita langsung kasih telus red cardnya berapa harganya. Jadi kita jelasin nih per satu red card tuh apa sih benefitnya untuk para customer tersebut. Nah, setelah kita jelasin dulu, nanti kita kasih kontrak dengan sesuai kesepakatan masing-masing, pembayaran itu gimana. Nah, setelah itu baru nanti kita kasih lihat portofolio kita tuh gimana. Ya. Apakah cocok nggak sama Yang customer? diinginkan. Customer ini apakah cocok nggak yang diinginkan? Oh, mungkin ada yang mau di request, boleh. Tapi kalau terlalu banyak nih requestnya, berarti kita naikin lagi harganya. Ya. Karena kan makin banyak request itu kan berarti makin banyak nih perubahan-perubahan yang kita lakukan di luar red card kita. Nah, kita juga harus ngitung dari situ juga. Kita juga harus ngitung dari kita pergi naik apa, ya kan? Kita ngedit pakai apa, gear yang kita beli itu berapa. Nah, listrik yang kita pakai di rumah tuh hitung juga, jangan itu duit juga tuh. Karena kan kayak gini juga Bang. Alah, fotografer tuh cuma tekan-tekan aja. Aduh, ini yang nggak tahan Bang. Ini yang bilang cuma tekan-tekan aja, coba kau tekan lah kamera tuh, goyang nggak fotonya, nge-shake nggak fotonya tuh. Kadang banyak kali tuh kan Allah, harga mahal-mahal cuma tekan-tekan aja. Aduh. Tekan-tekan aja, coba dia tekan-tekan agak aneh, sama nggak hasilnya. Nah, ini masa bukan merendahkan, cuman Kata-katanya tuh lah. kata-kata tuh sepele, cuman tekan-tekan, tapi rasanya itu sakit hati. Iya, kalau dibilang. itu dia. Jadi cara untuk menjadi fotografer yang baik itu ya kita juga harus berattitude yang baik juga kepada customer kita.
Dan untuk cara belajarnya itu kayak yang tadi pernah aku bilang juga, kita bisa belajar di sekarang namanya TikTok. TikTok Ya. tuh kalau kita kan ada dikasih arahan tuh, kalian tuh di FYP-nya tuh mau arah kemana. Nah, aku biasa masukin arahan ke videonya tuh ke sinematik, videografer, fotografer, desain. Jadi FYP yang aku sering lewat itu tentang ilmu-ilmu cara kita untuk belajar di desain, fotografer, videografer. Nah, gitu. Berarti kita belajarnya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Cari informasi yang betul kita butuh nih untuk belajar. Banyak nih hal-hal yang bisa kita belajar selain di TikTok, YouTube, Instagram. Itu semua mereka udah maju, udah nggak pelit lagi ilmu kayak dulu. Karena dulu Langsung bayar semua. karena dulu tuh untuk cari hal-hal yang kayak pembelajaran untuk fotografer itu sangat minim sekali, sangat kecil lingkupnya. Nah, tapi untuk sekarang ini ya manfaatkanlah selagi udah besar platformnya ini. Mungkin juga aku tambah ini bang, mungkin kalau dari aku untuk menjadi sebagai videografer, fotografer yang baik itu mungkin kita kan punya hasil nanti. Jangan juga sembarangan kita untuk publish kalau nggak ada izin. Ya betul. Nah itu satu lagi teman-teman. Betul. Jangan kalau udah ada tekan kontrak, tekan ini segala macam, dan yang intinya berbayar lah mungkin, dikasih bayaran segala macam. Hasilnya kalau nggak ada izin, jangan. Ya. Itu menunjukkan etika yang nggak baik. Kayak gitu. Betul. Sebelum kita mau ngeposting apapun hal yang sudah kita lakukan, job itu kita tanyakan dulu izin kepada customer, Mas ataupun Mbak ataupun Kak, Bang, boleh nggak kita ngepost hasil karya yang kita ambil produknya ini ataupun orang untuk kita publish nih di Instagram sebagai portofolio. Nah, itu salah satu etik juga tuh. Coba, ini kan ada lagi nih pertanyaan. Mungkin panjang nih kita kalau ngomong kan. Iya betul. Dari siapa kalau boleh tahu? Nih dari Rahman Hakim 64. Bang, tamat kuliah lanjut kerja di tambang atau jadi fotografer nih bang? Oh, itu pertanyaan yang sangat menjebak ya. Lanjut, kalau dilanjut fotografer, sia-sia dong kuliahnya. Kalau dilanjut tambang, sia-sia juga dong. Nah, gimana tuh bang kira-kira? Aduh, gimana ya? Itu salah satu pertanyaan yang sangat menjebak ya, kawan-kawan abu-abu berkata ya. Tapi tenang, ini biar kita kasih paham. Paham. Ini dah. Jadi aku juga lagi ngumpulin untuk modal awal aku untuk buka studio. Oke. Ya, buka studio itu nggak kecil modalnya ya kan. Pasti lebih lah di atas 10 juta, mungkin lebih bahkan dari 20 juta. Cuman ya namanya kita juga merintis, pasti pelan-pelan lah kita simpan uang kita, manajemen uang kita gimana caranya harus bisa terkumpul. Jadi kalau menurut aku tuh kalau bisa dijalanin dua tuh kenapa enggak? Ya, Kita kerja di tambang, kita freelance. buka freelance di studio, kenapa enggak? Kita perjalankan menurut aku. Kalau bisa dua kenapa enggak? Kalau bisa dua kenapa harus satu ya kan? Ini artinya kemana lu nih? Enggak, maksudnya dua job nih, dua job. Maksudnya kita kerja di tambang bisa, kita buka freelance fotografer di studio itu juga bisa ya. Oke. Jadi nggak ada salahnya nih kita bisa melanjutkan dua job tersebut secara bersamaan, tapi balik lagi ke kitanya bisa memanajemen waktunya. Itu tergantung ke pribadi kita masing-masing. Tergantung ke pribadi kita masing-masing. Kalau ditanya ini pertanyaannya nggak menjebak sedikit. Jangan. Bahaya juga. Bang, ini ada lagi nih. I Raya. Kira-kira sesulit apa sih bang untuk bisa masuk ke industri pertambangan zaman sekarang? Ya nggak melintas nih, tapi Ya bagus nih pertanyaannya nih. kalau boleh abang jawab, boleh nih, sangat membantu nih untuk kawan-kawan kita. Gimana tadi soal? Kira-kira untuk sesulit apa sih untuk bisa masuk industri pertambangan di zaman sekarang? Sesulit apa untuk masuk di industri pertambangan zaman sekarang? Nah, ini balik ke akademisi kita. Jadi kalau kita ibaratkan nih, kalian nih mau cepat tamat tuh karena apa? Jangan cuman hanya mikir cepat tamat udah selesai, nggak gitu ceritanya. Jadi kalau bisa tuh selama kalian kuliah tuh kalian
perbanyaklah pengalaman, apa itu di bagian akademis, ikut lomba-lomba keluar dari Aceh, untuk ikut lomba yang di daerah apa yang diselenggarakan oleh himpunan pertambangan di luar Aceh. Nah itu bagus untuk portofolio kalian, dan juga kalian bakal banyak benefit kalau misalnya kalian bisa menang di lomba-lomba tersebut. Kemudian kalian bisa ikut namanya organisasi, terserah itu mau organisasi apa, apakah itu organisasi himpunan, apakah itu organisasi BMFT, ataupun ada UKM kayak Wasiat. Nah itu bagus juga untuk perkembangan diri kalian. Tapi lebih bagusnya nih aku saranin, tapi terserah sih kalian sanggup atau enggak. Kalau boleh kalian ngejar sebagai ketuanya. Maksudnya ketuanya gimana? Di ketua divisi itu juga boleh, ataupun wakil divisi juga boleh. Karena kalau hanya sebagai anggota, ya kalian cuman hanya mengikuti aja arahan, tapi kalian nggak berani memimpin ke depannya. Memimpin masa kita contohkan nanti waktu kita kerja di industri pertambangan. Oke. Menghandle-nya tuh kayak mana? Menghandle itu gimana, cara mengarahkannya itu gimana. Menurut aku perlu sih kita turun sebagai jadi ketua di divisi atau ketua di bagian event. Karena untuk memanage orang itu gimana, dalam 10 kita memanage 10 orang nih anggota kita tuh untuk melancarkan suatu acara ataupun event, itu bagus juga sih menurut aku. Nah, justru dengan kalian mengikuti seminar yang mengarah ke pekerjaan kita di tambang, nah, itu bagus juga. Jadi kita bisa lebih tahu pemahaman tentang pertambangan itu gimana, arah pertambangan itu ke depan gimana, itu bagus juga. Habis itu kalau bisa kalian ikut pelatihan nih, pelatihan itu tapi yang berkaitan dengan arah ketambang juga, kayak misal ngambil pelatihan K3 umum, nah itu boleh. Pelatihan surveyor itu juga boleh. Habis itu pelatihan penerbangan drone, nah itu juga bagus tuh untuk pembelajaran fotogrametri. Itu dia satu lagi poin. Nah, jadi kalau kalian ingin masuk ke kerja industrial pertambangan, kayak yang tadi aku bilang tersebut, dari empat poin itu kalian harus ada. Kalau kalian tamat tanpa 4 poin itu, menurut aku tuh kalau orang HR nge-hiring kita tuh kayak, jadi kamu selama 4 tahun ngapain aja? Waduh, itu berat pertanyaannya. Uh-uh. Oke bang, nih ada lagi nih pertanyaan dari @TT_. Bang Akbar, tips jadi miner sekalian konten gimana sih? Tips menjadi miners dan sekalian konten ya. Itu balik lagi ke diri kita sendiri ya, kita sebagai mahasiswa teknik pertambangan USK, dan bagaimana cara kita mengelola manajemen waktu kita di akademik dan juga di job. Nah, balik lagi ke kayak aku bilang tadi itu, kita tuh harus bisa manajemen waktu kita nih. Kita juga lihat dari sisi perkuliahan kita terganggu nggak nih dengan jadwal untuk kita pengambilan jobnya. Nah, kayak yang aku bilang, kalau memang lebih prioritasin untuk akademik, ya bagusnya lebih ke akademik aja. Karena itu juga tujuan awal kita masuk kuliah ke sini kan ngapain? Nah, itu kan balik lagi ke kita. Kita udah mahasiswa, udah besar, udah bisa menentukan pilihan kita sendiri, kita mau kayak gimana orangnya. Nah, tapi nggak masalah juga sih. Itu kan bisa kita berbarengin nih, antara pekerjaan freelance ini dengan kuliah kita. Nah, jadi kalau bisa dicoba aja dari sekarang, pelan-pelan aja. Mulai ngambil bukan job sih, lebih ke portofolio kalian, gimana caranya untuk ngehandle waktu kalian itu. Kalau menurut aku itu lebih penting sih. Yang pertama itu kita manajemen diri kita sendiri dulu. Apakah kita udah bisa nih menentukan waktu kita tuh, waktu untuk kuliah dan waktu untuk kerja. Kalau udah bisa diberbarengin, sesulit apapun pasti bisa kita atasin kalau kita udah bisa manage dari diri kita sendiri.
Itu salah satu peran yang paling penting untuk pertanyaan tadi. Kembali lagi ke kita berarti ya kawan. Kembali Kayak lagi ke mana kita. kita mencegah, membentuk, ngelola, dan pastinya jangan sampai tujuan kita hilang Ya, karena satu hal yang mungkin ada godaan nih, mungkin uang ya kan. Iya, betul sekali. Bang, ini dah cukup panjang juga untuk kawan-kawan sobat abu-abu lain yang sudah bertanya. Mohon maaf tidak bisa kami sampaikan pertanyaannya secara langsung. Dan mungkin Bang, ini kan kita juga masih belajar nih sama-sama. Kalau dari kawan-kawan sobat abu-abu yang mau belajar sama Abang nih, Abang open nggak? Maksudnya harus asih kayaknya. Boleh aja. Nah, ini satu lagi. Kita nggak tertutup nih, kita memberikan ilmu secara gratis. Karena kita juga nggak meminta feedback juga nih ya. Karena memberikan ilmu kepada orang tuh itu suatu hal yang sangat mulia dan bisa menjadi amal jariah. Sangat baik sekali menurut Akan saya. terus mengalir. Akan terus mengalir nih. Jadi kalau kalian mau langsung ketemu sama aku boleh, atau kita berbarengan sama Mas Irfan ya boleh juga. Itulah kawan-kawan, saya pun dari selama ini banyak belajar juga dari Bang Akbar, banyak pengetahuan yang mungkin belum aku dapatkan dari abang-abang pertama dari sebelum masuk kuliah, banyaklah berkembang. Dan mungkin sampai insya Allah semoga bisa turun ilmunya. Ya, kita juga masih sama-sama belajar nih. Iya. Irfan belajar, aku juga masih belajar. Kita sama-sama mengembangkan soft skill kita ke depan untuk lebih baik lagi. Oke lah sobat abu-abu, nih kayaknya udah panjang kali kita ngomong. Intinya apapun itu kembali ke tujuan kawan-kawan masing-masing. Tujuan kuliah buat apa, dan kalau bisa menghandle, kalau bisa mengelola, kenapa enggak? Jangan tok kuliah hanya untuk mendapatkan gelar Sarjana. Ingat, kalian ini sudah mahasiswa, bisa menentukan arah kalian itu gimana. Itu poin penting. Oke lah Bang, mungkin udah panjang juga. Untuk kawan-kawan, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan ada event terbesar yang akan diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan WSK Vision. Insya Allah mining aggression akan diselenggarakan, dan mungkin kawan-kawan untuk informasi bisa tengok di bawah ini. Link Dan juga di bawah ini. dan juga ada merchant dari Vision, mungkin bisa kawan dapatkan di sini. Oke lah Bang, kita pamit. Kita jumpa lagi. Untuk podcastnya yang sangat bermakna ini. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan ya boleh langsung ditanyakan di podcast ini tersebut. Siap. Oke kawan-kawan, jangan lupa komen siapa pemateri selanjutnya yang harus datang ke podcast Abu-Abu Berkata. Sampai jumpa di podcast Abu-Abu Berkata selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.